Oke, siang semuanya. Kita masih nunggu Naomi sama Winardi. Pak, saya minum dulu ya. Ambil Oke, minum dulu ya, Pak. oke. Naomi, Winardi, belum bergabung? Winardi udah bergabung? Oke, Naomi belum ya? Oke, sambil jalan. Sebagai pengantar, eh ini saya masuk ke aplikasi turunan. Kemarin udah kan ya, turunan trigono kan? Sekarang aplikasi dari turunannya. Ini sedikit banyak kalian udah pernah dapat waktu di kelas 11, tapi waktu itu yang fungsinya fungsi aljabar ya, masih fungsi aljabar. Sekarang fungsinya fungsi trigono. Secara aplikasi sih sama aja. Yang pertama itu adalah yang apa namanya itu? Persamaan garis singgung, persamaan garis normal. Udah pernah dapet kan? Singgung udah kayak. Ya, Gambar itu. yang kedua yang fungsi naik, fungsi turun. Pada saat Iya. kapan intervalnya fungsi Iya. naik, fungsi Iya, turun. itu udah. Yang ketiga itu yang nilai stasioner, maksimum, minimum, belok. Udah kan? Belok yang mana ya? Belok kayak belum. Tapi Iya, Oh, belok nggak pernah. maksimal minimum udah. Ya oke, nanti kelihatan. Nanti yang terakhir itu soal cerita. Tapi saya hari ini mau coba bahas di 3 dulu sini. 3 ini agak lumayan. Jadi saya minta tolong kalian perhatiannya full. Saya juga harus konsentrasinya full. Moga-moga saya nggak error di tengah-tengah ya. Oke, ini materi ini kalau yang mau kuliahnya jurusan teknik, hampir pasti akan didapat di kalkulus 1. Ini mungkin sebagai bekal. Jadi kalian punya dasar untuk yang kalkulusnya. Ini sangat penting ya. Jadi kalau yang mau masuk teknik, ya ini selamat menikmati deh ya. Oke. Kalau kalian bingung, tolong tanya. Kalau kecepatan, tolong dipotong. Karena ini agak berat nih. Oke, sudah tampil di kalian PowerPoint-nya? Ya, Pak. Udah, Pak. Oke, ini masalah yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Ya, ini aplikasi dari trigonometri, ini saya buat di bagian 1. Seperti ini. Tadi saya udah singgung beberapa. Misalkan, kalian lihat yang ini kan, fungsi fx yang hijau. Oke, ada satu titik A. Koordinat X 1, Y 1. Berarti ini A ini disebut sebagai apa nih? Ada yang tahu? Ditarik garis, singgung. Titik potong. Tanggen. A-nya itu disebut sebagai apa A-nya nih? Titik, Titik potong. singgung. Singgung. Nah, dia menyinggung kan? Dia menyinggung di menyinggung kurvanya, ditarik garis singgung nih. Garis singgungnya warna hitam. Oke, garis singgung adalah yang melalui hanya tepat satu titik ini. Jadi dia nggak memotong ya. Dia hanya menyinggung. Oke. Lalu ada namanya garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgungnya. Jadi dari garis singgung itu kita tarik garis yang tegak lurus melalui titik singgungnya juga. Itu disebut sebagai garis normal. Di sini digambarkan dengan garis yang warna merah. Oke. Kalian udah dapet kan? Kalau gradien garis singgung kurva di titik X1, Y1 adalah berarti turunannya, fungsinya kita turunin, terus kita masukin nilai X-nya dong. Oke. Fungsinya kita turunin, masukin X-nya, dapat gradien. Gradiennya gradien garis singgung. Di sini saya simbolkan MGS. Gradien M, GS-nya garis singgung. Nah, garis normal karena dia tegak lurus, maka gradien garis normalnya itu adalah min 1/M GS. Karena hubungan yang dua garis saling tegak lurus, gradiennya kan M1 kali M2 sama dengan min 1 kan. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, aman? Lanjut. Nah, persamaan garis singgungnya, kan kita udah punya titik singgung nih, titik A, X1, Y1. Gradiennya MGS.
Oke, M garis singgung, maka persamaan garis singgungnya kita dapat dengan yang pakai rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Karena dia persamaan garis singgung, maka M-nya M garis singgung dong. Persamaan garis normal gimana ya? Sama, kita cari gradien garis singgungnya dulu, maka kita bisa dapat gradien garis normal, MGN. Lalu persamaan garis normalnya ya sama, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Karena dia garis normal, maka M-nya juga M garis normal, MGN. Sampai sini oke. Sebentar, Pak. Sebentar. Bentar Pak, baca dulu Pak. Oh, soal lebih gampang ngerti kali ya, Pak. Iya, di konsepnya dulu. Yang penting kan kalau ada fungsi kita turunin, masukin X-nya, dapat gradien, gitu aja sih. Maksudnya turunin terus udahlah. Oh, exit. Ini, Kayak di match. Di match, turunin X-nya. Turunin, masukin X. Ya, turunin, Tiap match main mulu sih. masukin X-nya dapat gradien kan. Gradiennya tapi gradien garis singgung nih. Kalau kalau ditanya gradien garis normal, berarti dia Di 1 per min 1 per. Oke. 1 per min 1 ya, per. karena dia Berarti, saling tapi dua-duanya berarti harus diturunin dulu dong ya. Iya, berarti harus dicari MGS-nya Turunin dulu. terus baru Ya. dibalik. Kalau MGN, ya. ya, MGS-nya harus dicari. untuk dapat MGN, betul, kita harus cari MGS dulu, gitu loh. Oke. Untuk dapat Oke, MGN, Pak. kita harus dapat MGS-nya dulu. Oke, lanjut. Ini soalnya. Ini gimana? Diturunin dulu. Kok langsung begini, Pak? Diturunin. Kok langsung begini? Diturunin. Ya kan trigonometri, bos. Kan fungsinya fungsi trigono. Gimana? Ini, Pak. Turunin baru dulu, basic ya? turunin. Iya, Pak, ini. Kalkulus kok. Cari PGS dulu ya, cari PGS. Cari apa? Gradiennya dulu. Cari kan? MGS dulu, cari MGS. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva ini di titik yang berabsis. X sama dengan pi per 4. Absis itu apa? X. 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 Berarti Belum. Y-nya udah tahu belum? Belum. Oh iya. Belum. Belum. Kan kita butuh titik singgung sama gradien kan? Iya. Berarti kan itu X-nya adalah pi per 4 dong. Jadi, iya diturunin dimasukin pi Untuk per 4. nyari Y-nya gimana? Y-nya Y kemudian fx. itu secant pi per 4 Iya. tambah tan pi Masukin per X-nya. 4. Ya kita masukin ke fungsi aslinya kan? Iya. Sampai sini oke? Iya. FX-nya dijadiin Y ya? Iya, fx sama Y kan sama. Iya. Secant pi per 4 berapa? 1 per 2. 1 per Dua. 1 1 per 2 per 1. 3. Iya, akar 2. 2. 1 per 1 per 2. akar 2. Akar 2. Berarti ini akar 2 ya. Akar 2 tambah Tan pi per 4 Tambah Akar 1. 1. 1. 1 ya. Berarti titik singgungnya apa? Berarti misal titik singgung Pi per 4 sama akar 2 tambah 1. pi per 4, akar 2 tambah 1. Sampai sini oke. Oh, Ya dong. Kan kita udah dapat titik singgungnya dulu kan? Iya. Dengan koordinat X, Y. Lalu kemudian kita untuk mencari persamaan garis singgung, tadi kita butuh MGS. MGS. M garis singgung. MGS-nya dapetnya dari mana? Diturunin terus dimasukin. Turunan X. Berarti kita cari turunannya dulu ya. Turunannya ini apa? Berarti F aksen X-nya apa? Turunan dari secant? Sekalitan. Sekalitan. Ya, secant X, tangan Dan X. X tambah sek kuadrat Secant kuadrat X. kuadrat. Ini turunannya kan? Iya. Kalau mau mencari gradien garis singgung, Masukin X-nya. Masukin Ya. X-nya. berarti F aksen pi per 4 kan? Iya. Iya. Berarti berapa? Secant Secant pi per 4 dikali 4 kali pi per 4 4 tambah secant kuadrat pi per 4. Akar Nah. 2 tambah 2 Akar 2 akar 2 tambah 2 iya. tambah 2. Oke. Akar 2 tambah tambah 2. 2. Sampai sini oke dulu ya. Iya. Iya. Ada yang Lengkap mau Pak tanya? Des? Oh, kaget, Pak. Lengkap. Lengkap, Pak. Aman. Iya. Kaget Dep kan? Ya. Kevin. Nggak pernah kasih komentar pasti kalau Dep.
Dev rajin kalau di saya, Pak. Iya, rajin deh. Rajin. Pak. Rajin bingung. Rajin bingung ya. Ada Krispa, bawa Kris juga, Pak. Oh, gitu ya. Oke, ini titik singgungnya udah punya. Gradien garis singgungnya udah punya. Oke, ini sempit nih ya. Saya pindah ke sebelah dulu deh. MGN. Tadi titik singgungnya apa? Akar 2 tambah 2. Pi per 4. Per 4. Pi per 4, koma akar 2 tambah 1. Sama. Pi per Akar 4 dua, sama. 1 tambah akar 2. Akar 2 per 1. Akar 2 Oke. Tadi M garis singgungnya berapa? Akar 2 Akar 2 tambah 2. 2 Akar 2 tambah tambah 2. Akar 2 tambah 2 gitu kan? Iya. Kalau nyari persamaan garis singgung gimana? Min Min 1. Masukin Y2 min Y1. min Y1. Y2 Y min Y min Y1 sama dengan M. MGS. X-1. Iya, X min X. M-nya M, GS dong. GS. Ya. Sekarang kita cari garis singgung kan? Berarti tinggal gimana? Y min Y Y min min 2 akar 2 tambah Akar 1 2 per 1. sama dengan akar 2 Akar 2 tambah 2 akar 2 tambah 2 kali X min 4. min Pi per 4. Pi per 45 Iya, pi per derajat. 4. tetap pi per 4 nggak pakai 45 ya. Oke, paling seperti ini udah beres. Ya, kalau- Pi per 4 biarin aja, Pak. Biarin aja, jangan diapa-apain. Itu memang Masih jawabannya gitu. dalam. Ya paling kalau mau dirapi jadi Y min akar 2 dikurang 1 sama dengan, ya ini sih sekali lagi tergantung bentuk PG ya, tapi jarang yang maksudnya dikaliin sampai habis. Karena kan ada akar, ada pi, ada X, ada Y gitu. Jadi terlalu banyak, biarin aja seperti ini. Oke, ini untuk persamaan garis singgungnya aman. Aman. Ya, yang paling aman, penting, yang paling penting tadi tahu titik singgung. Terus kita bisa cari gradiennya dari turunan, kita masukin nilai X-nya ya. Pak. Ya. MGS tuh M-nya apa tadi, Pak? Gradien. Gradien. Wow deh. Dari SMP, cuy. Terus merah semua, Cok. Enggak. Coba kembali soalnya dong, Pak. Tadi tanya apa sih, Pak? Kan garis singgung, garis normal. Oke. Itu kan PGS-nya yang tadi. Iya. PGS yang pakai MGS. Kalau cuma ditanya gradien garis singgung berarti cukup sampai MGS dong. Iya. Ya. Tapi kalau ditanya persamaan garis singgung ya berarti sampai persamaannya. Oke. Oke. Sip. Ini udah oke. Ini agak lumayan. Masih Udah? bisa ngerti ya? Masih Ya. bisa ngerti. Pak, apa itu PGS? Lupa. Persamaan garis singgung. Tangent equation. Persamaan garis Iya. Oke, saya tulis deh ya. persamaan garis singgung. Iya. Untuk cari Ini namanya persamaan garis singgung. Oke. MGS ini bukan Mahatma Gading School ya. Tapi ini gradien garis singgung. Kalau pakai M1, M2 boleh, Pak. Boleh aja, nggak ada masalah. Saya cuma menandakan bahwa M-nya M garis singgung kan. Bebas, itu kan masalah penamaan aja kan. Oke, lanjut. Kalau yang persamaan garis normalnya gimana? Cari MGN-nya dulu. Min Harus cari MGS. Min 1 per Min 1 per Min MGS. 1 per MGS. Jadi gimana nih? Min 1 per akar Min 2 1 tambah 2. ya. min 1 per akar 2 plus 2. Oke. Kayak gitu kan ya? Ini udah rasional belum? Belum. Belum. Kali Belum. akar 2 min 2. Kali akar 2 min 2. Akar 2 min 2. Akar 2 min 2. Jadinya apa nih? Min akar 2 min 2 Min akar 2 min 2 per 2 min min 2. 4. 2 min 4. 2 min 4. Berarti min Min 2 2. ya? Iya. Berarti jadinya setengah. Akar 2 min Setengah kali akar 2. min Kayak gini ya? Iya. Oke. Maka persamaan garis normalnya PGN. Jadi Y Y min min Y1. Y1 sama dengan MGN MGN kali X min X1. X min X1. Kayak gitu aja. Jadinya apa? Y dikurang Pi kurang akar 2 plus 1. akar 2 plus 1 sama dengan Dengan setengah dikali kali akar 2 min 2 2 kali X X min min pi per 4.
Oke, ya cukup sampai sini juga nggak masalah ya. Kalau kita mau sederhanakan lagi, ya paling kita buka ini aja. Ya min akar 2 dikurang 1 sama dengan setengah, gitu kan. Akar 2 min 2, X min Pi per 4. Oke, konsepnya kayak gitu kok. Sama aja. Oke, ini kalau yang ini berarti gradien garis. Gradien atau persamaannya sih, Pak? Kalau M masih gradien. Kalau yang udah PGN ini berarti udah persamaan nih. Oke. Tergantung ditanya apa, misalnya kalau cuma tanya gradiennya doang ya berarti ya udah gradiennya aja, nggak perlu nyampe harus nyari persamaan garis. Bagi Dia cuman Y min Y1 ya, enggak? Kan ada satu lagi tuh yang tegak lurus. Ada satu lagi kan yang Y2 min Y1 per yang itu. Itu ada nggak? Nggak ada kan? Kalau ada 2 titik kan, ini kan udah tahu itu 2 titik. Udah tahu titik singgung, udah tahu gradiennya kan, berarti cuma pakai yang ini. Ini baru basic nih, nanti lu ajar. Oke. Nanti dimulai jadi soal cerita kelar semuanya, Dev. Enggak, ini soalnya begini-gini aja. Gimana saya mau jadi soal cerita? Oke. Paling kemungkinannya yang ditanya cuma gradien garis singgungnya berapa. Bisa jadi ditanya gradien garis normalnya berapa. Tapi bisa juga ditanya sampai ke persamaan garis singgungnya apa, persamaan garis normalnya apa gitu. Jadi ada tergantung variasi. Kalau pada soal ini yang saya kasih contoh kan dia ditanya persamaannya. Persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Ya udah, tuntaskan aja sampai persamaan. Sampai sini ada yang bertanya? Aman. Aman ya? Yang ini lumayan. Ini saya lanjut nih. Oke. Lanjut. Fungsi naik, fungsi turun. Kalau kalian lihat grafik yang saya kasih ilustrasi di samping ini kira-kira fungsi apa? Naik, turun. Naik. Ada naik, turun. Dari sini naik, ya kan? Habis itu turun sampai sini. Turun. Belok dulu nih, stasioner dulu ya. Belok dulu nih namanya. Ini titik belok. Terus turun. Naik lagi. Dia naik lagi kayak gitu ya. Ini makanya ada titik belok ini saya kasih unjuk variasinya. Sampai sini oke. Cara nyarinya gimana sih? Ya ini pakai turunan juga kan. Kapan dia fungsi naik, kapan dia fungsi turun, kapan dia stasioner. Stasioner itu bisa maksimum, bisa belok, bisa minimum. Belok tuh titik tengahnya ya? Dia nggak berubah tanda. Dia kan dari turun ke turun lagi kan. Cuma beda kecekungan. Kok bisa gitu ya? Kayak nge-lag gitu ya? Berarti bisa gitu. Iya, Pak. Kenapa nggak langsung turun aja terus naik lagi? Iya. Ini cekungan beda nih. Ini cekungnya cekung kemana nih? Ke nol ya? Tengah kan nol. Ya. Ini tikungannya begini kan? Tikungannya kayak bentar, ini saya coret ya. Bentar. Kalau kalian perhatiin seperti ini kan udah agak lumayan. Ini dia tikungannya membukanya ke arah sana kan? Iya. Ini tikungannya bukanya ke arah sini kan? Iya. Ini tikungannya bukanya arah sono. Beda kecekungannya. Nanti ini juga kita bahas tentang kecekungan. Kecekungan itu pakai turunan kedua. Ya. Nih. Teorema kemonotonan. Ini juga kalian udah pernah dapat lah ya. Teorinya begini bunyinya. Saya ambil dari buku kalkulus. Misal F kontinu pada interval I dan terdefinisi pada setiap titik dalam dari I. I-nya itu interval. Maka F aksen lebih dari 0. Jika F aksen lebih dari 0 untuk semua titik dalam I, maka F-nya naik pada I. Bahasa sederhananya, kalau fungsi naik, berarti turunannya lebih dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka fungsinya fungsi turun. Itu secara sederhana seperti itu. Nah, kalau turunan pertamanya sama dengan 0, maka dia tidak naik, tidak turun. Dia punya titik stasioner. Bisa titik balik maksimum, atau maksimum lokal, titik balik minimum, atau minimum lokal, dan juga titik belok. Kayak tadi, ilustrasinya. Oke, ada 3 jenis. Sampai sini aman. Pak, interval itu maksudnya apa, Pak?
ya intervalnya itu bisa selang terbuka, bisa selang tertutup. Misalnya kalau kita batasi, misalnya nih ya, kalau pada gambar ini, kan intervalnya ini masih terbuka kan, masih nggak tahu kapan habisnya kan. Tapi intervalnya boleh nggak saya batasi? Oh, misalnya saya mau intervalnya dari sini nih. Dari sini sampai sini aja gitu. Kan itu dibatasi kan intervalnya kan. Ya pada Interval itu kayak ya, misalnya dari sini sampai sini nih. itu kayak jadi interval itu X. Iya, nilai X-nya kita batasi atau dia terbuka gitu. Karena kalau kita intervalnya terbuka, maksimumnya tak hingga kan, masih naik terus kan ini kan. Masih naik terus kan nih ke atas. Iya. Minimumnya juga minimum tak hingga kan, karena ini masih akan turun terus ke bawah kan. Tapi kalau kita batasi, jelas nggak kapan dia maksimumnya, kapan dia minimumnya? Berarti dia kalau kita batasi, maksimumnya ada di sini dong. Minimumnya yang paling rendah di mana? Oh, di sini. Tapi kalau intervalnya kita geser, misalnya kita geser sampai sini intervalnya, berarti minimumnya pindah dong di sini kan? Iya. Oke. Kita udah bicara tentang kalkulus nih. Paham? Jadi tergantung interval. Pokoknya dia intervalnya terbuka tertutup. Yang penting dia selama masih terdefinisi di dalam interval itu, ya udah. F turunannya lebih dari 0 berarti dia fungsi naik. Kalau turunannya kurang dari 0 berarti dia fungsi turun. Kalau F sama dengan 0 itu untuk mencari nilai stasionernya sebenarnya. Kita cari nilainya dulu. Kalau dia berupa pasangan X, Y, maka dia adalah titik. Jadi titik stasioner. Jenisnya ada 3. Maksimum, minimum, sama belok. Oke. Jadi bedakan nilai sama titik. Kalau titik pasti pasangan X, Y. Kalau nilai itu Y-nya. Nanti. Oke lah ya. Sekarang ini dulu. Tentukan interval naik dan turun dari fx sama dengan sin X plus cos X. Serta tentukan titik stasioner dan jenisnya untuk 0 sampai 2pi. Jadi ini dibatasi dari 0 sampai 2pi aja nih. Oke. Berarti gimana kalau mau nyari fungsi naik, fungsi turun? Turunin dulu. Turunin dulu. Ya, kita turunkan dulu ya. Ya, Kenshin. Syarat yang ketiga saya coba syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Itu balik di teori kemonotonan. Kemonotonan, Itu oke. di bawah. Kan yang pertama kan, sebentar. Saya highlight dulu. Pertama kan kalau F-nya lebih dari 0, turunan F aksennya lebih dari 0, berarti F-nya naik kan? Kalau F aksennya kurang dari 0, Ya. dia fungsinya fungsi turun kan? Kalau dia kalau dia turunannya sama dengan 0, maka ini dia disebut sebagai stasioner. Oke. Stasioner jenisnya ada 3. Ada maksimum, ada minimum, ada belok. Berarti kalau fx-nya sama dengan 0, kita harus cari 3 titik dong. Semua tetap kita buat jadi sama dengan 0 dulu. Nanti kan kita, kalau pertidaksamaan kan kita tinggal buat garis bilangannya kan. Ini. Oke, notes-nya. Kan bisa aja begini dong. Nanti kan kita dapat, misalnya dibatasi dari berapa sampai berapa, terus kita dapat nih. Ini misalnya A, ini B, ini C, ini D. Ini misalnya dari plus, min, min. Berarti ketika dari, misalnya, yang pertama ini dari tak hingga, dari 0 deh, 0 sampai Z misalnya. Dari 0 sampai A itu fungsinya naik atau turun? Naik. Naik ya? Naik dong. Ketika dari A sampai B? Turun. B ke C? Naik. Naik lagi. C ke D? Turun lagi. Turun. D ke Z? Turun. Turun lagi kan? Patah kan dia kan? Hah, kok bisa tuh? Lah, kok kayak gitu, Pak? Lah, kenapa Iya. nggak Bisa dari? lanjut dari situnya. Oh iya Ya, Z. bisa bener. aja. Ini cuma mau menunjukkan gini doang. Berarti ketika di A, dia maksimum atau minimum?
Max. Dia di atas atau di bawah? Maksimum Di dong. atas, maksimum. Ketika di B, dia mencapai Minimum. minimum. Ketika di C, Maksimum. maksimum. Nah, ketika di D gimana? Nge-lag. Belum. Z baru Belum minimum. ada. Belok kan? Iya, belum. Kalau ini kan dia tidak mengalami perubahan kan dari min-min. Berarti dia ketika titik belok. Kayak gitu. Titik belok lebih pastinya nanti dicek di keturunan kedua. Jadi Oke. Jadi kita harus cari semua titik itu semua. Iya. Buset. Ah, soalnya kayak gimana sih, Pak? Tadi nih tuh. Untuk udahlah. Jadi Dia minta- semakin banyak naik turun, banyak titiknya gitu. Kapan dia naik, kapan dia turun. Ini fungsinya. Lalu intervalnya ini dibatasi ya. Cuma dari 0 sampai 2pi. Berarti kita mainnya jangan lebih dari situ. 0 sampai 2pi aja yang kita konsen. Oh, oke. Oke. Kalau enggak kan, kalau fungsi trigonometri kan dia fungsi periodik kan, berulang terus. Nggak bisa habis ntar. Makanya dibatasi dari 0 sampai 2pi aja mainnya. Nah, tentukan interval naik dan turun dari fungsi ini. Berarti pertama-tama kita cari apanya dulu? Turunin dulu. Turunannya dong. F aksen X-nya apa? Cos X, min sin Cos X, X, min sin min X. sin X. Sampai sini oke. Iya. Iya. Terus gimana? Tentuin X-nya gimana? Iya. Pertama-tama kita F aksen X-nya kita buat sama dengan 0 aja dulu. Oke. Nanti kan tinggal dibuat garis bilangannya aja Kok kan. bisa gitu, Pak? Iya, Ya, gimana sih? Kan Kok bedanya bisa dibikin nol? bedanya persamaan sama pertidaksamaan apa? Kalau yang di aljabar deh. Nggak tahu, Pak. Wow. misalnya saya Tandanya. punya begini nih, X kuadrat Iya, tandanya Min sama dengan sama. 3X Iya. min 4 sama dengan 0. Terus ini jadinya apa? Ya, Min Jadi 4 X plus 1. X min iya. 4, X min X 4, plus 1. X Gini kan? Terus, X X sama sama dengan dengan 4, 4. atau X sama dengan min 1. Oke. Terus kalau saya ganti jadi begini, X kuadrat min 3X min Oh, 4 jadi ada arahnya. lebih dari 0. Ini gimana? Sama nggak? oh, ada Sama. plus minusnya. Iya, ada plus arah. minusnya. Cuma beda tanda Plus doang. minus. Jadi arah. Aslinya gini Plus dulu minusnya kan. doang. Terus Iya. dapetnya sama kan, X sama dengan 4, X sama dengan min Atau- 1 kan. Iya. Terus Terus bedanya bikin kita garis. buatin garis bilangan dong. Garis iya. Iya, ada tandanya. Itu doang aja bedanya. Tapi tetap aja melalui proses yang sama dengan dulu kan. Nanti baru dicek, oh gimana, oh ini plus, ini min, oh ini plus. Lebih dari 0. Berarti ambil yang Kanan plus itu kiri. kan. Iya. Ya, misalnya ini kayak gitu. Ini sama aja. Makanya kita startnya dari yang kita buat sama dengan 0 dulu turunannya. Berarti ini kan cos X dikurang sin X sama dengan 0. Terus ada yang punya ide diapain? Dengan 0. Dicobain pakai Sama dengan cos X sama dengan sin X. sin X. Iya. Iya. Wow, terus ngapain? Cos X dengan sin Terus X. ngapain? Jadi Nanti coba dimasukin ya. Buat tahu. Nanti kos Masukin ini dimasukin X-nya. jadi sin. Berarti sin min sin ya. Terus sin min sin jadi 1/2. Nol. Jadi coba lah, mana gua tahu gimana Bisa- caranya. Ini saya bagi sama cos. Biar apa, Pak? Satu Biar Biar bisa min jadi X. tan. Biar bisa jadi Oh tan. my god. Ya gue juga tahu jadi tan, tapi buat apa? Kos bagi kos. Nol. Satu. Satu. Oh, satu min tan. Satu min tan. Tan 45 itu, tan 45 sama dengan 0. Wow. Kan? Iya, wow. Berarti tan X sama Wow, dengan 1 keren. kan? Iya. X-nya Berarti berapa 45 aja? derajat. 45 X-nya. 5 derajat. Iya, Oke. 45. Saya tulis dulu 45 derajat. Ada lagi? Tan berapa yang satu? Di kuadran 3-nya dong. 225. 200 iya. Nggak 200. Oh bisa my lah. god. Oh iya, 225 ya bisa. Ya, bisa. di kuadran 1 sama kuadran 3 kan. Tapi ini kan mainnya dalam bentuk radian nih, dalam pi. Berarti ini harus kalian ubah juga, Bos. Ah, apanya? Oh, Di dalam bentuk pi per 4. Pi per 4 sama... 5/4 sama 5/4 pi ya? Aduh. Ngapain dulu Aduh, Susah banget. Kenapa harus pakai dua-duanya, Pak? Kenapa nggak pakai salah satu aja? Biar tahu dalam jangkauan apa enggak ya? Justru pakainya cuma salah satu. Hanya boleh pakai yang pi per 4 sama 5/4. Nggak boleh pakai yang derajat. Karena kan yang diketahui dalam radian. Jadi kita mainnya dalam radian semuanya. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Oh, Sabar ya. gara-gara ada pinjam. Jadi kita pilih salah satu dari dua ini.
Enggak, semuanya kita pakai. Dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai tapi derajat nggak dipakai karena kita pakainya pi. Iya. Diganti ke Karena Oh, pi. karena bentuknya pakai bentuk pi, jadi harus Iya. diganti. Masih ada lagi nggak? Ada lagi misalnya X-nya misalnya tambahin lagi 360 berarti 405 cuma kan lebih dari interval yang diminta kan jadi nggak perlu cukup aja di 45 sampai 25. Iya, iya. Oke. Ini udah oke. Saya pindah ke sebelah nih, sempit soalnya. Tadi kan turunannya apa? Cos X min sin X. Turunannya kan cos X min sin X kan. Tinggal kita buat garis bilangannya dong. Kan tadi batasnya dari 0 sampai 2 pi. 2 pi. 300 2 pi. 360. Tadi titik yang kita dapat berapa aja? 45 sama 4 sama 225. 5/4 pi. Nah, 5/4 pi. Ya, 1/4 pi itu ya sama 5/4 pi. Uji dong. Plus apa min? Dari 0 sampai 1/4 pi. Mau pilih berapa? Nol. Pi. 1 Iya, iya. per. Ya, Setengah. di tengah. Di tengah setengah. Tengah 4. Kalau bingung udah deh ujinya pakai derajat tapi tulisannya dalam pi. Dari 0 sampai 45 derajat. 180, 30. 180. Pi. Cek kuadran daerah 1 dulu bosku 180 aja lu. 30. 30. Misalnya pilih 30 derajat. Cos 30 dikurang sin 30. Siapa min? Plus. Nggak tahu. Cos Lah, min lah. Sin Kan plus setengah akar 3 kurang setengah. Plus. Plus akar 3. Plus akar 3. Plus akar 3. plus dong. Ya plus. Dari sini nih dari 45 sampai 225 pilih mau 180. 90. terserah. Plus apa min? 60. Min. Min. Terus ini 270. 27. Aduh. 180. Kalau 180 mana bisa? Itu aja 25. 270 aja. 270. Sabar. berapa ya? Aduh, harus diganti-ganti ya itu mah. 0 Vertikal. min 1 0. Oh 0 kurang 1. Min. 0 kurang min 1 ya? 0 kurang min Nggak 1 tahu, gua percaya lu. Plus lah. 0 kurang min 1. Plus ya? Plus. Oke. Ini tadi misalnya ya kalian nih kalau di coretan ya boleh lah ya pilih 30 derajat. Berarti kan cos 30 dikurang sin 30 derajat itu ya. Berarti plus dong. Ini misalnya kalian tadi pilih berapa? 180 derajat misalnya. Berarti cos 180 gitu kan dihitung dikurang sin 180. Di sini misalnya kalian pilih 270 derajat, ya kalian hitung berarti cos 270 dikurang sin 270 kayak gitu loh. Tapi dia hanya ada di coretan ya kalau kalian ngerjainnya di esai, kalau dalam bentuk radian ya radian gitu loh. Di coretan kalian ya silakan kalau pakai derajat. Oke. Berarti kalian bisa dapat dong naik pada kapan? 0 sampai 1/4 pi. Naik pada 0 sampai 1/4 pi terus 5/4 sampai 2 pi. atau 5/4 pi 5/4. Oh ya. sampai Kurang dari 2 2 pi. 2 pi karena dibatasi sampai situ. Terus fx turun pada 1/4 sampai 5/4. 4 pi sampai 5/4. sampai sini oke. Ya. Nah, kemudian kalau tadi ini kan baru naik turunnya kapan? Kalau stasionernya gimana? Cari titik. 0. Berarti kalau stasionernya kita mencari apa? Tadi ketika turunan sampai dengan 0 dapat X ya kan? Iya. Ya, makanya ini kita mencari stasioner ya ketika berarti X sama dengan Pi per 1/4 pi atau pi per 4 itu ya. Berarti F 1/4 pi. Fx-nya apa tadi?
sin X plus cos sin X. X plus cos X. Sin X plus cos X. Oke. Kalau mau mencari nilai berarti selalu kita masukin ke fungsi asli ya. Oh. Berarti berapa? Sin Sin seperempat, Setengah sin 45. 4pi ditambah Cos 45. Cos Cos 4, cos per 4 per 3. akar 2. Aduh. ya, berarti dapatnya Iya, berapa? akar 2. Akar 2. Oke. Berarti kalau titiknya berapa? Perempat X seperempat pi, akar 2. dua. Akar 2. Oke, sampai sini oke dulu. Iya. Itu titik apa, Pak? Sabar. Pokoknya titik itu kan berarti pasangan X, Y kan? Atau X, MX kan? Iya. Berarti seperempat pi, akar 2. Satu lagi dong. Tadi kan kita Yang dapat 5/4 ya. 5/4. pi. 4 pi ya. Berarti F 5/4 pi. Berarti berapa? Sin 5/4 pi 4 pi ditambah Ya, sin 5/4 pi ditambah cos 5/4 pi. cos 5/4 pi. Berarti Itu main jadinya kuadran dong ya? iya, Ini Ini min akar 2 dong. Min setengah akar 2. Min akar 2. Min akar iya. 2. Min setengah akar 2 jadi min akar 2 ya. Iya, min akar 2. Berarti titiknya apa nih? 5/4 pi, min akar 2. Sampai sini oke. Sampai sini oke dulu. Nah, sekarang untuk menentukan jenisnya gimana? Maksudnya Jenis apa? Tadi kan jenisnya apa aja? Jenis Oh, yang stasioner. Naik turun. Naik turun belok. Minimum belok. Maksimum, minimum, belok kan? Belok. Berarti kita lihat aja. Berarti kan nih dari 0 sampai 1/4 apa? Naik. Naik kan? naik. Habis itu turun. Habis itu Naik. naik kan? Berarti di 1/4 pi ini apa jenisnya? Titik maksimal. Maksimum. Titik maksimal. Nah, kalau akar 2 ini berarti ini adalah nilai maksimum. Tapi kalau 1/4 pi, akar 2 ini adalah Titik maksimum. sebenarnya ada namanya titik balik Oh. maksimum gitu loh. Jadi udah selesai dong maksudnya. Ini adalah nilai Minimum. 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 Kalau ini Titik Adalah- balik. Titik balik minimum. titik balik minimum. Kayak gitu. Sampai sini oke. Oke. Iya. Dah, aman. Apa deh? Kalau belok gimana, Pak? Skip aja yang ini, Dev. Soal gini mas, baca lo dari terakhir. Kenapa itu? Soal berikutnya. Ya. Saya punya 2 soal. Ini si esai sih nggak bisa PG sih ginian. Digaris itu kenapa bila ada pilih 30 bila bisa pilih degree, pilih derajat itu. Ya. Kan kita mengetes nih dari 0 sampai 1/4 pi itu apa kan sih nilainya, positif atau negatif. Oke. Maka kan dari Bagaimana 0 tuh? 1/4 pi berapa derajat? 4 pi itu 45 derajat. Ya, berarti antara 0 sampai 45 kamu pilih. Bebas mau pilih 30 derajat, 15 derajat, 10 derajat, bahkan 5 derajat gitu kalau kamu bisa ngerti nilainya ya nggak apa-apa. Saya pilih 30 derajat misalnya. Biar lebih gampang. Kita kita mengujinya keturunannya ya. Kita uji keturunan. Oke? Berarti cos 30 dikurang sin 30. Itu nguji daerah yang pertama. Di daerah yang kedua berarti kan dari 45 sampai 225 kan? Oke. Bebas. Mau pilih berapa? Mau pilih 90? Boleh. 135. 180. Berapapun bebas, tapi tadi teman-teman milih 180. Ya udah, dihitung aja. Nilainya positif atau negatif. Untuk menentukan naik turun. Oke, Ya. lanjut. Saya ngerti sekarang. Lanjut. Ya, tunggu. Itu satu lagi. Yang X-nya di samping, Mm-mm. yang X-nya di samping sini, kenapa itu
pilih yang itu. Yang yang saya tulis pakai warna biru. Ya. Kan tadi pas kita turunan itu dapatnya apa? Waktu kita turunan. Yang di sebelumnya nih. Kan kita turunan, dibuat sama dengan 0, dapat X-nya ini kan. 45 sama 225 kan. Nah, ini yang kita pakai. Makanya kita pakai X-nya ini. Kenapa? Karena kan ketika turunannya sama dengan 0, itu stasioner kan. Nih, teorinya sebelumnya. Ketika turunannya sama dengan 0, berarti X-nya stasioner nih. Maka, dapat X-nya pi per 4 sama X-nya 5 per 4 pi. Nah, X ini yang kita pakai nih. Ketika X-nya dimasukin ke fungsi asli, maka didapat nilai stasionernya, akar 2. Kalau titik stasionernya 1/4 akar 2. Kalau 5 per 4 pi, kita masukin dapat nilai stasionernya min akar 2, titik stasionernya 5 per 4, min akar 2. Kemudian, habis itu, kan jenisnya belum tahu nih. Berarti kita lihat aja jenisnya apa ketika 1/4 pi. Oh, ketika 1/4 pi itu jenisnya maksimum, karena dia adanya di atas. Berarti, akar 2 ini jadi nilai maksimum. Titiknya juga jadi titik balik maksimum. Ketika 5 per 4 pi, itu adanya di bawah kan, berarti dia minimum dong. Berarti min akar 2 jadinya nilai minimum. Yang tadi titiknya ini 5 per 4 pi, min akar 2, jadinya titik balik minimum. Atau minimum lokal, maksimum lokal. Oke? Nyaman ya nih? Iya, Pak. Ya, oke. Lanjut. Oke, sekarang. Nah, tadi menentukan jenis juga bisa pakai uji turunan kedua. Kalau turunan kedua, kita masukin nilai X-nya kurang dari 0, maka maksimum. Kalau turunan kedua, kita masukin nilai X-nya lebih dari 0, berarti dia jadinya minimum. Kebalik sama yang tadi ya, Pak. Balikan dong, Pak. Kok kebalik? Aduh. Kalau tadi kan naik turun. Ini kan ini turunan kedua, Nilai. Bos. Oh, tadi fungsi naiknya kalau ini. Ya. Uji. Ini Sebentar, pakai Pak, sebentar. Ini titik kan, ini titik kan, ini titik kan. Ini Iya. titik maksimum gitu kan. tadi kan kita nentuin maksimum minimumnya pakai gambar nih. Iya. Ya. Ya, bisa juga menentukan maksimum minimumnya itu pakai turunan kedua. Kalau yang mau Alternatif ya? Iya, kalau yang mau versi ributnya. Kan dari gambar udah kelihatan mana maksimum mana minimum. Nggak Berarti usah kan? ini sama-sama nyari, nggak usah. Nah, Opsional lah. Tapi kalau kalian mau pakai turunan kedua, bisa juga untuk menguji jenisnya ya. Jenisnya apa? Maksimum atau minimum. Nah, turunan kedua ketika sama dengan 0, maka didapat titik belok. Koordinat titik belok. Kayak gitu. Misalnya nih, saya balik sebelum ke sini. Nah, ini saya tambahin lagi nih ya, di sini coretannya. Kan kita udah punya nih, X stasionernya di 1/4 pi sama 5 per 4 pi. Turunan pertama udah punya. Turunan kedua jadinya apa? Min sin Min sin X. min cos X. Iya. Apa? Min sin X, min cos X. Min sin X. Min sin X, min Cos X. cos X. Kita mau nguji jenisnya nih. Uji yang X sama dengan 1/4 pi. Berarti masukin nih, F double aksen 1/4 pi. Berarti jadinya berapa? Min setengah akar 2. Iya, min akar 2. Akar Iya. 2 kan? Iya. Kurang dari 0 kan? Iya, berarti Iya, ya iya. maksimum lokal. Maka ketika di X-nya di 1/4 pi, itu jenisnya adalah Maksimum. maksimum. Ini kalau pakai uji turunan kedua. Kalau Tapi tadi ini berarti cuma jenisnya doang dong ya, Pak? iya cuma buat nentuin jenisnya doang. Bukan Gambar nilainya berarti aja. dong. Gambar aja lebih gampang kan. Iya betul, kayak gambar aja. Ini cuma saya kasih tahu juga nih. Jangan nanti Iya. malu-maluin di kuliah, bilangnya nggak diajarin sama guru SMA-nya. Jangan gitu dong, Pak. Enggak lah. Ini Pokoknya kok nyerang kita. Ini akar 2 kan? Akar 2 kan dia lebih dari 0 dong. Tadi berarti dia jenisnya apa? Minimal. Minimum. Sama nggak nih mau pakai yang dari gambar Sama. ataupun kita menggunakan uji turunan kedua?
Sama aja kan? Jadi turunan kedua, ini tadi kita bisa juga pakai untuk menentukan jenis. Hanya buat menentukan jenisnya aja. Tapi ketika turunan keduanya sama dengan 0, berarti jadi dapatnya titik belok. Oke, bosku, aman? Kalau dari gambar titik belok bagaimana, Pak? Nggak, kalau gambar tadi nggak kelihatan titik beloknya. Karena kan nggak ada yang plus-plus, atau plus, min, plus gitu. Berarti ada yang double kan? Oh iya. Kalau yang ada double tuh baru ada belok ya? Iya, itu kalau double udah langsung kelihatan itu belok. Tapi belok lebih pastinya dicari dengan turunan kedua. Itu bisa ketemu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini tadi kan secara sekilas kalian bisa lihat. Ini berarti kan kalau turunannya lebih dari 0 apa tadi? Naik atau turun? Naik. Berarti ini kan naik nih. Pasti gambarnya akan naik. Ini kurang dari 0 nih. Turun. Dia turun. Kalau ini Turun lagi. turun. Ini Naik. Notes-nya di sini ketika dia titik balik maksimum, berarti turunannya itu dibuat sama dengan 0 dulu kan kayak tadi kan. Lalu dilihat ada perubahan tanda dari plus ke min, berarti habis naik turun kan. Makanya tadi yang pertama naik turun, berarti maksimum dong. Nah, kalau mau ngecek pakai turunan kedua gimana? Turunan keduanya kurang dari 0. Tapi kalau kalian mau titik belok, ini harusnya sama dengan nih, saya ada kesalahan. Oke. Kalau di sini, turunan pertama sama dengan 0. Tidak berubah tanda dari plus ke plus atau dari min ke min. Kalau itu titik belok, langsung kelihatan. Kalau mau uji turunan keduanya sama dengan 0. Oke. Kalau di yang minimum, turunannya sama dengan 0, berubah tandanya dari negatif ke positif. Berarti habis turun, dia naik kan, makanya ada di bawah. Yang minimum. Lalu kalau pakai uji turunan kedua, berarti turunan keduanya lebih dari 0. Sampai sini oke. Berarti kalau plus minusnya, maksudnya plus minus bolak-balik itu berarti titik beloknya nggak ada? Nggak ada. Kalau mau cari titik beloknya pakai turunan kedua. Lanjutnya. Ini sekarang teorema kecekungan. Perhatikan, ini kecekungan. Berarti, ini kalau yang modelnya seperti ini nih, ini cekungnya ke Bawah. cekung ke bawah. Oke, kalau yang modelnya begini, sama, sorry. Mulai mabok. Pantesan saya kok bingung. Kok jadi sepasang gitu sih? kayak sepatu jadinya. Oh. Betul juga. Nah, kalau ini, Nggak asik. ini cekung. Cekung atas ya. Atas. Bisa banyak. Ini posisinya nanti bisa bergabung nih. Ini kalau fungsinya seperti ini, berarti dia naik, cekung ke Kanan. Bawah. Wow, ke kanan gitu. bawah. Bawah ke kanan. Oke. Habis itu dia begini, dia naik atau turun? Nah, waduh, naik. Naik. Cekungnya Salah cekung dong. kemana? Cekungnya cekung Cekung kemana? ke bawah. Turun lalu kalian Atas. naik. Bawa ke atas, dari bawah Ya. ke atas. Berarti ini masih naik, tapi yang pertama cekungnya ke bawah. Yang kedua dia naik, masih tapi cekungnya ke atas kan? Ke atas. Iya. Ya. Habis itu dia misalnya begini. Tar dulu. Terlalu maksa. Kurang mulus. Oke. Dia misalnya habis itu dia begini. Ke atas. Turun tapi cekung ke atas. Iya, turun tapi Turun tapi cekung cekung ke atas. atas. Turun cekungnya ke atas ya. Sampai sini misalnya. Terus kalau dia belok begini, Turun Cekung ke cekung ke bawah. bawah. Cekung ke bawah. turun cekungnya ke bawah ya. Paham? Di perubahan-perubahan ini, makanya ini disebut sebagai titik belok nih. Nah, kayak gitu loh. Nanti ini disebut titik belok. Ya, ini sekarang teorema kecekungan dulu nih. Kalau turunan kedua, berarti ini pakai turunan kedua nih. Turunan keduanya kurang dari 0. Cekungnya cekung bawah. Yose mulai sakit pala, megang-megang pala.
Kalau turunan keduanya lebih dari 0, cekungnya cekung atas. Itu apa, Pak? Interval. Tadi kan I interval kan. Pak, berarti kalau turunan keduanya kurang dari 0 itu cekungnya ke bawah, terus titik baliknya maksimum dong, Pak. Enggak, kalau kecekungan nggak pakai ini lagi. Sabar. Jangan dia perumit dong, tolong. Lah kagak ada hubungan sama itu dong maksudnya. Bingung ya jadi. Enggak. Nanti Karena kan dihubung. titiknya bisa di mana? Iya, betul. Betul, titiknya nanti bisa di mana-mana. Nanti saya kasih gambarannya, oke? Ini kita turunan kedua berbicara tentang kecekungan atau tadi yang titik beloknya kapan gitu ya. Kalau titik belok berarti kan turunan keduanya sama dengan 0 kan. Dah. Dan nih. Nah, kayak gini. Grafiknya yang tadi juga, cuma belahnya beda nih. Kan kalian bisa lihat di sini nih, dari sini sampai titik yang pertama, berarti kan masih cekung ke bawah kan? Iya. Berarti turunan keduanya kurang dari 0. 0. Dari spot hitam ini sampai ke spot hitam yang kedua dia cekung ke atas kan. Berarti pada interval ini dia turunan keduanya lebih dari 0. Nah, belok lagi nih, set. Oh, saya bingung ya ini. Tikungannya. Ini kan yang pertama kan naik. Tapi kenapa kurang dari 0? Karena ini cekungannya Oh, iya, ke bawah. iya. Lu bukan Iya, lihat iya, naik iya. turunnya, lu lihatnya cekungannya Coba doang. hatamin juga Ya, nih. maaf, saya salah, maaf. kalau tadi pertama naik turun, tapi kalau turunan kedua itu udah cekung. Cekungannya cekung kemana, Iya, Pak. Bos? Oke. Pak. Belok-beloknya di mana? Jangan, oke? Iya. Udah ya. Nanti bisa nggak digabungin? Bisa, nanti saya gabungin nih. Yang Ayo pertama. ampun. Udah ada apa aja sih, Pak? Gabung apa? Cekungan fungsinya sama tadi satu lagi apa? Iya, ada apa lagi? Tadi apa aja, Pak? Fungsi naik turun, cekungan, satu lagi. PGN. Terus yang naik turun, Naik turun. max min. Ini cekung bawah, cekung atas. Udah kan 3 kan hari ini? Udah 3 itu kan? Itu udah 4. Udah 4. Wow. Oke. Oh, wow. Sekarang ini fungsinya masih sama. Saya sengaja fungsinya masih sama. Fungsinya sama kayak tadi fx sin x plus cos x dari 0 sampai 2pi. Dia minta pada saat kapan ini kurva cekung bawah dan cekung atas. Serta koordinat titik beloknya. Itu dong. Iya. Berarti kan tadi kita cari turunan pertamanya apa? Cos min Cos sin x min sin x. Cos x min sin. sin x. Karena kita bicara kecekungan berarti pakai turunan kedua dong. Kedua. Sin min cos. Min cos x. Min sin sin x cos. min cos x. Min sin min cos. gitu Sin kan? min cos. Iya, salah. Berarti sama kayak tadi dong, turunan keduanya kita buat sama dengan 0 dulu kan? Iya. Hah? Iya, nyari sudut lagi ya? Apa x-nya? Berarti min sin x Min Sama cos dengan x cos X sama dengan 0. Bagi cos. Min, aduh. Bagi sin lah. Bagi min cos. Saya bagi min cos ya. Tan x min 1. Tan plus 1. Iya plus 1. Sama dengan 0 dong. Tan x sama dengan min 1. Min 45. Min 45. Gimana ceritanya? Bodoh. Enggak. Berarti Lu nggak salah aja. Ya 43. Kuadran 2. 35. kuadran 4 kan? Kuadran 2. Iya, 24. 135 sama 135 sama 315. iya. Asli Pak, 315. Aduh. Diubah dalam radian. Aduh. 3/4 pi. 3/4 pi. 3/4 pi sama 7/4 pi. 7/4 pi. 7/4 pi. Sampai sini oke dulu, aman? Aman. Iya. Aman. Berarti kalau kalian mau cari titik beloknya, ya di sini ketika x sama dengan 3/4 pi sama ketika x sama dengan 7/4 pi. Oke, ini saya ke titik beloknya dulu ya. Titik belok. Kalau titik belok berarti ketika x sama dengan 3/4 pi. Kita masukin nih ke fungsi aslinya, berarti y-nya sama dengan cos 3/4 pi. Sin. Salah baca. Fungsi aslinya yang Jadi kalau Sin. teorema apa tadi namanya? apa? Sorry. Ya, yang pertama tadi teorema monoton apa? Monokrom.
Kemonotonan. Kemonotonan Monokrom itu nggak tuh? pakai nilai max sama min, tapi kalau teorema kecekungan pakai titik belok gitu. Atau Iya. enggak pasti. Kalau dia tarik kemonotonan itu buat cari naik turun sama maksimum minimum. Kalau yang kecekungan itu untuk yang kecekungan sama titik beloknya, kayak gitu. Tapi di kemonotonan bisa ada titik belok juga. Enggak. Di kemonotonan bisa dapat titik belok juga ketika tadi tidak ada Oke. perubahan tanda. Ketika Oh my plus plus God. sama min min. Tadi katanya nggak ada hubungannya, Pak. Nyesel Kok nanya ada gua. hubungannya ternyata. Nyesel nanya gue. Enggak, maksudnya itu kan dia yang tadi turunan pertama kan bisa ada kejadian yang tidak berubah tanda kan? Bisa plus plus, Iya, yang plus bisa min min Iya, kan? bisa. Iya. Iya. Nah, yang kayak gitu maksudnya. Oke. Suara saya di sana stabil atau kadang gede kadang kecil? Stabil, Pak. Ya lumayan lah, lumayan. Stabil. Main apa? Enggak, suara Chris kok kalau ngomong kadang gede kadang kecil ya di saya. Saya pikir ini. Oke. Saya kurang kenceng kali, Pak. Nah, iya kayaknya. Perlu begitu baru stabil. Gak usah teriak. Santai aja dong. Berarti kita cari Y-nya sin 3/4 pi Tambah cos 3/4 pi. cos 3/4 pi. Kita masukin ke fungsi asli ya kalau mau mencari nilai. Berarti dapetnya apa nih? Sinnya positif, cosnya Min minus. akar 0. 0. Berarti 0 0. kan? Iya. Berarti titik belok yang pertama apa? 3/4 pi, 0. 3/4 pi, 0. Oke, titik belok yang kedua 7/4 pi kan? Iya. Berarti Y-nya sama Cosnya dengan positif, sinnya 0. 7/4 Sinnya negatif. 7/4,0 juga dong. Sama-sama 0 juga. Iya, 0 juga. 7/4,0. ya sebentar saya tulis dulu. Cos 7/4 pi. Ini 0 juga kan? Berarti titik beloknya ada 2 nih. 7/4 pi, 0 sama 3/4 pi, 0. Ini adalah titik belok. Ini juga titik belok. Duduk. Sampai Iya. sini oke? Iya. Dah. Sekarang kita buat garis bilangan nih untuk yang kapan nyari dia cekung atas cekung bawah. Kan dia dibatasi tadi dari 0 sampai 2 pi kan? Kemudian di turunan kedua kita dapat X-nya 3/4 sama 7/4 kan? Iya. Misalnya 3/4 pi sama 7/4 pi. Oke, kita ngeceknya ke turunan kedua dong. Turunan keduanya kan min sin X, min cos X. Min sin X, min cos Loh, X. Pak, kok nggak pakai cos sin X tambah cos X? Oh Kita- iya Pak. Ya, Ini kan ngerti, Pak. kita kan lagi menguji turunan kedua kan? Kita nguji Iya, turunan iya. kedua kan? Jadinya apa nih? Plus atau 90. min? Pakai 90 aja. 90. Kok 90? Oke lah, Nggak, boleh. maksudnya pakai Iya, 90. Pakai 30 juga 0 bisa sih. min Itu Iya, lebih iya. dari 90 jadi bisa. min 1 min Iya. 0. Nggak, oke, nggak apa-apa kalau pakai 90. Berarti plus apa min? Min Min 1 min 0. Min. 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 Min lah. Iya, min. Min. Oke, terus 180 180. plus. Karena cos menjadi min 1. plus ya. Ya, plus. Di sini Pakai 330. Pakai 360 boleh nggak sih? Nggak boleh. nggak boleh. lah. 360 boleh. kan mentoknya. 360 kan di titiknya. Ya udah 330 aja, pakai 60 berarti. 330 aja. 330. Cosnya positif. Cosnya positif setengah akar 3, Iya. sinnya negatif. Min. Cosnya positif Sisi sama setengah negatif. Min. Min. Setengah min setengah setengah akar 3. oke. Berarti jelas dong. Dia cekung ke atas ketika kapan? Ketika Ketika negatif. 3/4 Ketika sampai min. 7/4. Iya, nyampe 3/4. 0 sampai 3/4. 0 sampai 3/4. Sabar. Iya. Yang Cekung kurang kan cekung kan. Cekung ke atas apa syaratnya tadi? Kalau turunan Turunan keduanya kedua kurang lebih dari dari 0. 0. Lebih dari 0 itu naik. Turun. Cekungan ke atas. Cekungan ke atas. Cekung Ke bawah, cukup bawah. Bawah. Cekung bawah. Atas. Atas. Oh, atas. Ke atas. Oh Bes. iya. Atas. Atas, woi atas. Kebalik dia, puyeng banget gue. Atas. Ada yang Kalau lebih Pak, dari 0, cara gampang Atas, ngapalin atas. ini. Tuh atas. ya cara gampangnya udah harus paham. mudah sekali ya.
Wow. Mungkin identiknya gini kali ya, kalau lebih dari 0 kan tadi naik. Ya kan? Ketika turun keduanya berarti atas. Kan lebih. Kalau kurang dari kan turun. Turun keduanya bawah. Itu tadi yang dibalik. Naik ke atas, turun ke bawah kayak gitu ya. Sampai sini aman dulu nggak nih? Aman. Cekung ke atas pada 3/4 sampai 7/4. 7/4. sampai sini oke. Oke. Terus Turunnya 0 sampai 3/4 sama 7/4 sampai 2. cekung ke bawah, bukan ada Oh turun. iya, cekung ke bawah. Cekung ke bawah pada 0 sampai 3/4 atau 7/4 sampai 2. sampai sini oke. Aman? Udah. Iya, Pak. Aman Udah ya nih? kan? Ini udah kelar kan? Maksudnya udah sampai sini aja kan? Belum. Ini baru yang pertama, Chris. 2 lagi. Titiknya belum. Apalagi? Ini kan Apaan lagi? titik belok Oh udah. iya, tadi titik belok. Ulangan Jadi- kebalik-balik. Belok udah, cekung atas bawah udah. Apalagi udah ada kan? Iya. Nah, Pak, sekarang minggu depan ulangan, Pak. sekarang begini nih. Wow, Dev, gak usah macam-macam lu. Oke, sekarang lihat begini. Berarti ini kan yang dari pertama. Ya, ini saya gabungin dua teorinya itu. Ini kan berarti naik dong. Ya kan? Ini turun. Ini turun. Ini turun. Ini turun. Ya nggak? Iya. Naik. Naik. Tapi secara kecekungan berarti di kecekungannya gimana? Turun. Yang itu ke Turun. atas. Bawah. Atas. Cekung ke bawah, Oh iya, Bawah. terbalik. Atas. Atas. cekung Bawah. atas gitu ya. Bawah, atas. Bawah. Atas. Bawah. Bawah. Tapi Bawah, ditanya ke atas. cekungnya kan, Pak? Atas. Ke bawah itu mah. Atas. Atas. Oh iya, atas. Atas. Bukanya kemana? Bukanya, Bos. Oke. Ya. Iya. Nah, tadi ketika ini berarti kan dari kalian bisa bikin dari minta hingga sampai A. Kesimpulannya apa? Naik, Naik, Naik. cekung Bawah. Cekung bawah. bawah. cekung bawah. Dari A sampai B, Turun. Cekung. Turun, cekung Bawah. Cekung bawah, bawah. masih bawah. Turun. Cekung bawah. dari B sampai C, Turun, cekung Turun. atas. Cekung atas. turun, cekungnya cekung Atas. atas. Dari C sampai D, Turun. Turun, Cekung cekung bawah. 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 oke. Dari D sampai E, Turun. Turun. Cekung atas. Ya, Cekung turun. atas. cekungnya cekung atas. Oke. Dari E sampai Tahingga, Naik. Cekung atas. Naik, cekung atas. Atas. Gila. oke. Nah, ini kita bisa pakai untuk membuat sketsa grafik. Kan tadi kita udah punya nih batasan-batasannya kan. Oke. Kita dari yang tadi, ini kan sama ya, fungsinya masih sama ya, sin X plus cos X. Berarti saya gabungkan seperti ini. Dari 0 sampai 2pi, terus ada per 4pi tadi ya. Terus ada 3/4 pi. 3/4pi, ada 5/4pi, ada 7/4pi kan? Jadi digabungin, Pak, semuanya. Iya, betul. Tadi kan, ini saya buat ganti pulpen dulu. Kan dari 0 sampai 1/4pi ini kan tadi naik ya. Iya. Terus dia dari 1/4pi sampai 7/4pi dia turun kan ya? 5/4 kali, Pak. 5/4 ya? 5/4. Oke, 5/4. Bentar.
Oke. Oke, dia sampai 5/4, terus dari 5/4 sampai 2pi, Naik. dia naik kan? Nah, lalu ketika dia di yang kecekungannya gimana? 0 sampai 1/4 cekung ke bawah. Ke bawah. Tadi kan batasannya dari 0 sampai 3/4 ya? Iya, iya. Ini cekung bawah. Dari 3/4 sampai 7/4 ya? Iya. Terus terakhir baru cekung atas. 3/4 sampai 5/4 bukannya naik ya? Iya, kayaknya 5/4 naik. ke 7/4 turun deh. 5/4 Iya, ke Pak. 7/4. 5/4, Iya, 7/4 turun, Pak. Turun terus baru naik. Kan min plus min. Ntar Turun. dulu. Ini turun apa cekung nih? Turun. Ini kan Kan min cekung. plus min. Bener lah. Sampai 7/4 kan itu? Iya, Nilainya? iya 3/4 sampai 7/4. Bener, Pak. Oh, 3/4 iya. sampai 7/4 atas kan ya? Iya, atas. Iya. Ya, Terus ini itu habis baru ini cekung bawah. cekung bawah. Oke. Sama tadi kan kita udah punya titik-titiknya dong. Iya. Tadi titiknya gimana? Di 1/4 maksimum. Tadi 1/4 pi, akar 2. Dia maksimum kan? Heeh. Terus 5/4. ntar dulu. Tadi yang 3/4 apa? 3/4 pi, 0 ya? Koma Iya. 0. Belok. Terus 5 Belok. belok. 5/4, 5/4, min akar 2. Min akar Minimal. Minimum. Minim. Ini minimum. Terus ini Belok. 7/4, 7/4 0. 4 pi, Belok. 0. Koma 0. Belok. Belok Belok. ya? Intinya kalau cekung pasti belok kan? Ya terjadi perubahan kecekungan dia belok. Oh iya ya. Oke, makanya untuk gambarnya biar bagus kita cari juga nih nolnya. Ketika 0 dia berapa? Hah? Sin 0 tambah cos 0 kita cari ini ya nih. 1. 1. Ketika 2 pi ya sama aja kayak 0 kan ya? Iya. Iya. 2 pi, 1. sampai sini oke, aman? Ntar Pak, kenapa 1 Pak? Dimasukin aja. 0 tambah 1. Oh, Terus itu apa? Itu naik turun kanan kiri belok maksimum itu apa? Kita pindahin ke sini dong. Oke. Buset. Pertama-tama titiknya Oh. 0. detiknya 0,1 kan? 0,1. Iya. Oke, abis itu 1/4 pi, 1/4 pi akar 2. Akar 2 gimana? akar 2 itu sekitar 1,4 kan ya? Wah, nggak tahu, Pak. iya. Oh, gila sih. Oke. Dari 0 sampai 1/4 pi gimana? Naik tapi cekung naik. ke Bawah. bawah. Dia naik tapi cekung ke bawah. Set. Oke. Terus dari 1/4 pi 3/4 pi, 0. 3/4 pi, 0. Ini apa nih? Turun cekung bawah. Cekung bawah. Turun. Cekung atas dulu. Bawah. Cekung bawah. Sampai Cekung bawah. Turun cekung bawah. Oke, ini moga-moga mulus nih saya nariknya. Dia naik, dia lanjut sini kan? Gitu dong. Ini masih cekung bawah kan? Iya. Iya. Terus berapa lagi titiknya? 5 pi per 4, Turun, akar masih 2. turun. Turun tapi cekung Cekung atas. Turun cekung atas. Cekung atas. Berarti beloknya jadi agak begini ya? Iya. Ke atas. Ya. Gitu kan? Ya. Terus? 7/4. Per pi 5/4 0. 5/4 dulu kan? Berarti enggak lah. itu 5/4 Itu udah. 5/4 Itu. udah cuma 5/4 tadi. Tadi. Oh iya. 7/4 0. Naik. Cekung atas. Naik cekung atas. Oke. Naik cekung atas kan? Terus? Udah. 2 pi, 1. 2 pi, 1. Naik sampai Cekung 1. bawah. Naik cekung bawah ya? Bawah. Iya, Naik cekung bawah. Berarti
Beloknya agak begini. Kayak gitu. Iya, Oke. Pak. Berarti kalau mulusnya begini mungkin ya. Moga-moga mulus nih. Aduh, terakhirnya nggak mulus. Ya kurang lebih gitulah ya. Pak, nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi yang tadi kecekungan sama maksimum minimum belok stasioner itu digunakan untuk membuat grafik. Jadi grafiknya kalian bisa buat meskipun fungsi aljabar ya, mau pangkat 4, mau pangkat 5, itu kalian bisa. Oke. Ini nggak harusin konstan ya, Pak? Enggak, ini berlaku untuk umum. Tapi kan kita lagi belajar trigono. Dimit. Santai bro. Oke. Santai dong, kalau ngegas. Ini Orang mau nyanyi. Aduh. Pak. ini project untuk kalian. Aduh, itu install up GeoGebra. Itu semuanya apa salah satu, Pak? Tiga-tiganya lah. Kalau udah pakai Satu lah, Pak. kalau udah pakai Satu gambar. udah Pak, satu dulu. Trial dulu Pak. Satu, please Pak. Sabar. Tenang. Ada please ya Pak tuh. Tenang. Wih, banyak banget file ya. Ya kumpulan yang kalian dapat Buat elu deh. Kita juga banyak nih file beginian. Oh, ini yang buat Kita yang pernah Pak Rizky pakai. Iya. GeoGebra ini. Yang pakai iya. Iya. Di kalian muncul kan? Iya. Muncul. Misalnya nih, Y sama dengan tadi apa? Sin X plus cos X ya? Iya. Oh, jadi kita kerjanya di kertas aja kan, tapi gambarnya di sini gitu. Boleh. Ya kalian kan lihat gambarnya, oh tuh, tadi gambar yang kita bikin bener nggak nih? Naik dulu, turun, baru naik kan? Nah, kalian mau bagus ya ubah, karena ini trigonometri, berarti grafik propertiesnya jangan dalam bentuk satuan, x-aksisnya kita buat dalam bentuk, distance-nya dalam bentuk pi per 2 misalnya, biar lebih detail. Oh my god. Misalnya gini, lebih detail. Nah, jadi kan gambarnya kalian akan lebih bagus kan? Itu tik apaan, Pak? Itu apaan sih, Pak? Kenapa? Itu tiknya tadi tik. Nggak apa-apa, itu buat ini aja yang muncul. Ya kan? Kayak gini kan? Oh. Kita tadi sketsa manual ya udah mirip-mirip dikit lah ya. Pak, kalau bentuknya yang lain lagi bisa nggak? Bisa. Bisa aja dong. Ini kenapa? Itu cuma masukin persamaannya udah jadi diagramnya, Pak. Udah jadi. Jadi kita cuma masukin persamaan aja gitu. Kita ngapain? Saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak ngerti. Kan begini kan. Kan saya bilang cuplik dan analisis grafik hasil. Berarti gambarnya udah dapet nih. Kalian cuplik dong. Screenshot misalnya. Terus melakukan perhitungan selang kemonotonan, selang kecekungan, dan titik-titik stasioner. Oh, okay. jadi dibuktiin kalau gambar itu benar. Iya. Gambar itu benar nggak sama hitungan? Oke. Ini sekian cuma masukin doang. Ini 2 minggu ya? Wah, aduh, semua. Satu nomor aja bisa berapa lama itu, Pak? Pak, satu dulu, Pak. Kita banyak banget. Saya masih ada kerjaan banyak Nanti banget. kalau salah semua kan sedih. Oke, 3 minggu. Hah? 2 minggu. Saya sih 2 minggu cukup sih, Pak. 2 minggu cukup. Proyek lagi banyak banget nih, Pak. Bentar dulu. Iya, ini kan proyek kan. Kalian tinggal masukin enter jadi gambarnya. 2 minggu gambarnya lah, Pak, ya. hitungannya Pak. Ini di branding nggak mungkin ada kacau, sih. gila. Wow, Dev. Wow, Lu jangan bongkar rahasia kita. Itu Jangan rahasia dibongkar. cuma bongkar nggak bongkar. Ya oke lah. Ini dikumpul 19 Oktober. Ini kebangetan kalau nggak beres, Pak. Satu bulan gila. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan sampai bulan. sebulan, Pak. Please, Pak, jangan, Pak. Ntar kita malah lupa, Pak. Jujur aja, Pak. Hilang, Pak. Iya, Pak. Jangan, Pak. Jujur, Pak. Jangan, Pak. Ntar kita malah lupa. 2 Jangan. minggu boleh sih. 2 2 minggu aja, Pak. 2 minggu. Udah. 2 minggu. Kalau mau ngerjain duluan nggak apa-apa. Tapi karena minggu depan saya mau tugasnya ini nih.
Aduh, mantap dah. Astagfirullah. Buset, Pak. Oh yeah. Oh, Oke. Udah ambilnya 19 Oktober lah, udahlah. Sebulan. Satu bulan ya, satu udah bulan. Pak, 19 Oktober aja Pak ini Pak. Aduh. Iya. Nah, oke. Nah, nanti kita CBT tuh banyak kan ya begini doang soalnya. Makanya kalian kerjakan yang latihan 5, latihan 6, latihan 7, 10, 12 ini semua nih. Nanti soal yang tes CBT saya ngambil dari buku. Beneran ya, Pak? Ini buat minggu depan atau buat sekarang, Pak? Ini kayaknya buat 2 minggu deh. Minggu depan kita ada bahas mungkin latihan 5, latihan 6, latihan 7 misalnya. Oh iya. Enggak, Minggu sebentar, Pak. Jadi kita mulai kerjain hari ini. Sampai hari ini. Hah? Minggu depan mau dibahas biar ada pembahasan. Jadi minggu Tes. depan dibahas ya. Iya, saya tinggal tunjuk aja. Coba Chris share screen nomor 5 latihan 5 nomor 1. Bye. Pak, ini 5 dari latihan 5 sampai latihan 12 Pak. atau cuma latihan 5 doang, Mbak? Kita belajar di 2 aja ya. Kita belajar di 2 ya. Ini yang blok 1 nih. 567 ini blok 1 nih. Oke. 10, 5, 20 nomor. Udah kayak CBT 20 nomor, Cuk. Nah, ini blok 2 nih. Oke. Latihan 5 kalau nggak salah tentang yang garis singgung. Yang 67 itu tentang tadi stasioner maksimum minimum. Bisa lah kalian. Bisa. Semakin cepat Aduh, Pak. PPT-nya keluar, Parah, semakin gila. cepat Minggu kita depan, Tuh, banyak banyak banget, Pak. Nggak kebanyakan, Pak. Minggu Hah? depan banyak Masih ada banget, tugas sumpah. yang literasi itu. Ada Literature, proposal, literasi. Kita seni budaya, mending disuruh main gambang kromong. Ini disuruh bikin lagu. Gampang Abang Kromo. proposal, Acidor. Lagu gitu kan. aduh, Dan grup kita gimana, Ben? Jadi PC, Ben? Udah deh, Ini kita nggak usah kerjain itu lah. woi. Ini kalian kalau kerjain cepet tahu nggak lama serius. Gampang. Iya. oke Nggak. Pak. Karena udah tinggal make doang. Kalau tadi kan kalian harus memahami nih, aduh ini gimana tadi kenapa turunan pertama begini gitu. Nah, itu masih bikin salah. Tapi kalau kalian latihan ini nggak terlalu sulit kok. Coba deh. Amin, Pak. Oke. Amin Pak, amin Pak. Ini untuk project, sebulan lah ya, sebulan Pak, bebas jadi ya. itu jadi tetap disertakan hitungannya Pak, yang project. Iya. Oh Nih iya. dengan melakukan perhitungan. Kalian konsennya di sini dulu nih konsennya nih. Dikumpul nggak, Pak? Kagak. Kagak. dipajang. Habis Nggak usah deh, lu buang deh, Habis kerjain lu buang. Nggak usah lu Kerjain kumpul. lu bakar, habis itu Nggak duel usah sama lu gua sini, kumpul. baku hantam. Enggak, kan siapa tahu kayak Cintanya dikumpul atau enggak? Nggak perlu Pojok dikumpul, langsung taruh. presentasi aja. Iya betul. Nggak dikumpul, tapi siap-siap aja saya minta untuk jawab. Ya kalau nggak Kumpul aja lah, biar ketahuan ngerjain lah. Masih. Chris lagi emosi ya, gila. Pokoknya nanti kita bahas untuk persiapan yang tes CBT dari sini ya. Oke. CBT Iya, kalau Pak. kayak beginian berapa banyak nomor Pak? Itu sih Kan satu 20 katanya. Maka itu ada berapa banyak nomor nanti tinggal saya Nggak apa-apa. 5 soal cukup ini. 35 nomor itu gila. Ya. 20 seminggu tes Ini CBT, tuh untuk 20 sejam mempersiapkan nanti kita ya, nggak apa-apa. Ini untuk mempersiapkan mental kita. Kita, Pak, gini aja Pak. Tadi kita pelajaran 1 jam cuma bahas 2 nomor, Pak. Banyak itu nyambung semua tahu. nomor doang itu. Iya, cuma 1 nomor. Cuma Soalnya satu, sama, cuma dibagi-bagi soalnya aja. Cara Aduh, udahlah. Oke, kita foto dulu. Ini yang hilang siapa ya? Naomi ya? Naomi, Pak. Naomi tadi izin Pak. Upload Wah. ke YouTube, Pak, biar di kelas kita lihat kita ngapain, Semakin Pak. cepat diupload, semakin cepat kita kerja, Pak. Ya, oke. Thank you semuanya. Kita foto dulu 1, 2, 3. Ini Naomi bye-bye. Ini belajar sendiri dia ya. Dia menyesal. Dia akan Dia bisa menyesal. nonton. Dia bisa nonton. Oke. Doanya Terima kasih semuanya. Ini siapa yang mau mimpin doa? Kita udah jam terakhir. Winardi, Pak. Winardi, dari Oke. dia diem-diem Oke. baik. Saya, Ya, Winardi silakan. mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali besok. Makasih, Pak. Mat wajib. Ah, waduh. Ya kan? Astaga.